Halo semuanya, perkenalkan aku Afidatul Marlia yang memiliki NPM 1801110220064 dari Program Studi Sastra Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zanika Lupita Dewi yang ber-NPM 1801110220065 dari Program Studi Sastra Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di acara Bincang-Bincang pada kali ini bersama saya, Afidatul Marlia. Dan saya Zanika Lupita Dewi. Hari ini kita bakal bahas apa nih, Zen? Nah, hari ini kita bakalan bahas topik yang cukup sering jadi keluhan para mahasiswa nih, yaitu tentang anak magang yang dibayar sangat sedikit atau bahkan enggak dibayar sama sekali. Betul sekali. Aku dengar dari beberapa kasus sih anak magang biasanya dianggap sebagai tenaga kerja murah atau bahkan gratis oleh beberapa oknum perusahaan. Padahal banyak dari mereka yang diberi beban kerja setara dengan karyawan tetap. Nah, iya, dan fenomena ini seringnya malah jadi normalisasikan dengan alasan bahwa anak magang itulah yang butuh pengalaman kerja sebelum mereka bisa benar-benar terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya. Program magang ini juga dimanfaatkan sebagai peluang bagi beberapa oknum perusahaan untuk mengirit biaya upah kerja. Tapi adil gak sih buat anak magang itu sendiri? Nah, justru karena itu, meskipun kita berdua belum pernah magang nih, tapi kita juga sering dengar cerita dari teman-teman yang mengalami hal ini. Banyak dari mereka yang mengeluhkan kalau mereka itu dapat beban kerja yang berat, tapi bayarannya minim banget atau bahkan nggak dibayar sama sekali. Ih, betul tuh. Aku bahkan punya temen yang cerita kalau dia tuh pernah magang di sebuah perusahaan media dan dia tuh harus bekerja dari pagi sampai sore dengan tugas yang setara dengan karyawan tetap, tapi hanya diberi uang transportasi doang, Zen. Wah, kayaknya aku juga punya cerita serupa nih. Ada teman aku yang lagi magang di startup teknologi. Meskipun dia bisa dapat banyak pengalaman dari tempat magangnya, tapi dia malah dapat kompensasi yang sangat minim. Atau malah pernah nggak dibayar sama sekali dengan alasan perusahaannya yang masih berkembang. Wah, parah banget sih. Kesannya jadi nggak adil gak sih buat anak magangnya. Beban kerja sama, benefit yang didapat tapi nggak seimbang. Karena kasus kayak gini masih jadi masalah umum. Kita jadi perlu membahas gak sih apa dampaknya bagi anak magang itu sendiri dan bagaimana seharusnya perusahaan memperlakukan mereka. Nah, iya. Harusnya anak magang yang nggak dibayar atau dibayar minim itu biasanya jadi merasa nggak dihargai. Mereka bisa aja kehilangan motivasi dan ngerasa kalau kerjaan yang mereka lakuin itu nggak bernilai. Oh, Nah, betul. kalau kayak gitu, kinerja mereka di tempat magang juga jadinya nggak maksimal nggak sih? Betul banget, itu setuju banget. Selain itu, ini juga nggak sih Zen, anak magang juga kalau begitu terus tuh bisa mengalami stres karena beban kerja yang tidak sesuai dengan kompensasi yang mereka terima. Itu juga nantinya bakal berdampak negatif pada kesehatan mental diri mereka sendiri di masa depan. Nah, iya bener banget itu, ah. Oh ya, kayaknya nggak semua orang juga mampu deh kalau misalnya Hmm, mereka magang tapi nggak dibayar. betul. Misalnya ada anak-anak magang yang berasal berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Nah, mereka-mereka ini mungkin nggak bisa nerima tawaran magang kalau nggak dibayar. Soalnya mereka juga butuh biaya buat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, kesempatan mereka buat dapetin pengalaman kerja juga kayaknya jadi menyempit deh. Berarti isu ini bukan cuma tentang keadilan di tempat kerja aja nggak sih, tapi juga tentang kesetaraan kesempatan untuk mendapat pekerjaan. Iya tuh. Nah, kalau dipikir-pikir, kayaknya masalah ini juga ada kaitannya deh sama tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasanya orang-orang sebut itu sebagai SDGs, khususnya yang nomor 8, yang berbicara tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Benar nggak sih?
Oh, iya aku tahu SDGs nomor 8 itu, eee, sebenarnya bertujuan untuk menekankan pentingnya menyediakan pekerjaan yang layak dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pekerjaan layak tuh juga bukan tentang upah yang memadai saja, tetapi juga tentang kondisi kerja yang adil dan setara. Iya, makanya kalau anak magang nggak diperlakukan dengan adil, berarti ini bertentangan sama prinsip SDGs nomor 8 itu. Harusnya perusahaan bisa berkomitmen buat menyediakan pengalaman magang yang nggak cuma bermanfaat buat perusahaannya, tapi juga bisa adil dan memberikan nilai tambah buat anak-anak magang mereka. Betul 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 betul. Nah, kalau kayak gitu, menurutmu apa sih solusi yang bisa kita tawarin untuk menangani hal ini? Kalau menurut aku sih, Mmm. perusahaan harusnya melihat anak magang itu sebagai mitra, bukan sebagai tenaga kerja yang bisa diberi upah murah. Mereka juga harus memberikan kompensasi yang layak buat anak-anak magang itu. Setuju banget, Zen. Selain itu, regulasi dari pemerintah juga harus diperketat nggak sih? Karena untuk memastikan bahwa anak magang itu mendapatkan hak mereka. Misalkan, menetapkan upah minimum atau penyesuaian jam kerja untuk anak magang itu sendiri. Ah, iya. Ngomong-ngomong soal regulasi pemerintah nih, kayaknya pemerintah sekarang juga udah mulai ngadain program yang sejalan sama hal ini. Salah satunya ada program dari Kemendikbud yang sangat menarik, yaitu Magang dan Studi Independen Bersertifikat atau yang disingkat MSIB. Nah, lewat program ini, anak-anak magang itu diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman magang dengan bayaran yang layak dan juga beban kerja yang sesuai. Jadi nggak ada lagi deh anak magang yang dibayar cuma sedikit atau malah nggak dibayar sama sekali. Oh, iya, aku sering dengar nih program MSIB ini, membantu memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pengalaman yang berharga tanpa harus khawatir tentang kompensasi yang tidak adil. Selain itu, mereka juga nantinya akan mendapatkan sertifikat yang bisa dipakai untuk, di dunia kerja nantinya nggak sih, bener kan? Iya, bener banget tuh, Al. Oh ya, kayaknya program ini juga merupakan salah satu langkah konkret buat mendukung SDGs nomor 8 kayak yang udah kita sebutin tadi nih. Soalnya lewat program ini, pemerintah bisa menyediakan pekerjaan yang layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi bagi generasi muda. Oh, dan ini juga penting bagi anak magang untuk memahami hak mereka dan berani berbicara jika merasa dieksploitasi. Juga selalu mencari informasi tentang latar belakang perusahaan sebelum menerima tawaran magang. Nah, bener tuh. Setelah kita ngomongin banyak hal nih, ah, kayaknya aku bisa narik kesimpulan kalau magang ini itu merupakan bagian penting dari ekosistem kerja. Dan mereka pantas mendapatkan perlakuan yang adil. Bukan cuma tentang pengalaman nih, tapi juga tentang memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Benar sekali. Itu topik kali ini amat sangat seru untuk dibahas dan nggak mungkin kita bahas cuman singkat saja ya, tapi karena waktu sudah terlalu lama untuk kita bahas hal ini, sepertinya sudah dicukupkan saja dari obrolan kita pada kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Aku Afida Nuadia dan teman saya Bu Zenika Lupita Dewi, pamit undur diri dan terima kasih atas segala perhatian dan jangan lupa pencet like kalau mau boleh di-share. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya. Dadah. dadah!